Oke, di acara serba-serbi manten Verito Expo ya. Oke, baik. Kali ini saya bersama Kak Deden di sini akan mempersembahkan lagu-lagu sebelum nanti acara dimulai. Silakan Kak Deden. Senjata cinta, walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Apakah izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkah aku sekedar sayang padamu? Pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkah aku sekedar sayang padamu? Maka bahkan jika ku mencintaimu, sayang padamu, maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkah aku sekedar sayang padamu? Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku mengharapkan sayang padamu. Baiklah, satu buah lagu pembuka dari saya
Kak Deden di sini. Oke, sambil menunggu nanti acara yang akan dimulai di sore hari ini. Oke, baik, satu buah lagu lagi nanti sebelum opening. Satu koleksi dari Reza. Lekakkan dirimu yang pernah menyakiti aku. Kecewakan aku, aku akan salahmu.
terima kasih tepuk tangannya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali lagi dijawab salamnya lebih kencang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, sugeng sonten. Nggih, sugeng sonten. Tak kenal maka tak. Iya betul. Kalau belum kenal berarti perkenalan. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hulame Odessa. Tentu saja senang sekali membersamai warga Yogyakarta, khususnya Bride and Groom to be dalam rangkaian acara yang begitu luar biasa, Serba Serbi Manten Expo Nusantara 2026 Lipo Plaza Jogja bersama Nobel Entertainment. Boleh saya minta tepuk tangannya? Terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh vendor-vendor yang hadir di Atrium Lipo Plaza Jogja yang selalu membersamai Bride and Groom to be yang sampai hari kedua ini 6 Februari 2026 selalu hadir memberikan penawaran-penawaran menarik untuk Bride and Groom to be. Oke, di hari kedua ini kita ada yang spesial dan tentu saja tadi sudah ada opening persembahan dari teman-teman Deden Music dan Kak Novi Ekasari. Oke, untuk mengefisien waktu, please welcome Deden Music, Novia Ekasari, and Jacqueline. Boleh saya minta tepuk tangannya? Pindah samudra pasangkan tanpa wangenan tresno
lagi setelah sekian lama ya. Kayak tahun lalu aku nggak ikut ya, tahun lalunya ya, bener ya? 2 tahun yang lalu ya. Wah senang banget bisa hadir kembali ke Serba-Serbi Manten Expo 2026. Wah, tadi ada pembukanya Lamunan. Halo Mbak Novi, boleh ke sini? Siapa namanya Mbak Novi ya? Mbak Novi? Iya. Benar, oke. Mbak Novi aku nggak mau sendiri. Kenapa? Aku mau ditemenin. Aku ini walaupun sering tampil tapi agak deg-degan loh ya. Loh, mana deg-degan? Nggak kelihatan. Oh iya. Ini kegedean ini, kegedean sumbelan. Wah, Oke. Mbak Novi, Iya. di sini nih ternyata banyak banget vendor-vendor perweddingan di Yogyakarta ya. Wow, luar biasa sekali. Seneng banget loh aku kalau ada acara wedding expo tuh paling seneng banget. Iya, kenapa Iya kan? Kak? Karena siapa tahu kan aku juga bisa ikut promosi ya kan. Oh, begitu. Kita berdua temannya ya ikut promosi juga Iya, ya kan. Senang boleh. banget. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih sebelumnya nih ya. Sama Verito Paket Pesta. Terima kasih banyak. Terima kasih. Itu selalu loh ya. Aku udah Iya. dari bulan apa ya lupa. Dari Semuanya bulan tahun apa? lalu. Tahun Selalu lalu ya? sekitar November aku dibilangin besok jangan lupa bulan Februari ya. Oke, aku bilang Berarti gitu. sudah beberapa bulan yang lalu ya? Iya, sebelum akhir tahun pokoknya akhir tahun kayaknya. Terima kasih Luar Pak biasa Sugeng. sekali. Terima kasih. Ih, senang banget aku kalau sama Pak Sugeng nih ya. Owner kita. Bener. Oke, kita Ya. lanjut aja yuk nyanyi ya. Oke, mau nyanyi Tadi lagu udah apa, Kak dangdut, Jeklit? kita sekarang pop aja dulu deh. Wih, keren. Gimana kalau kita kasih kangen? Kangen Iya. ya? Iya kan? Baiklah. Pasti di sini tahu dong lagu kangen ya kan? Tahu dong. Coba. Coba nanti Iya. yang ada di depan juga boleh ikut Boleh, nyanyi boleh, ya. boleh. Coba seberapa? sekali. Mas, namanya Mas Deden ya? Bener kan Iya. Mas? Oh iya. Ini tadi udah kayak baru latihan, enggak latihan sih, baru cek nada tadi ini kayak Mas Deden udah langsung klop ke aku. Langsung Segini lancar ya? Oke. Seberapa Mas? Coba ya, aku kasih referennya dulu coba. Asik. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Rialah padaku, aku pun rindu kamu, ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Oke, luar biasa sekali. Sini dong agak ke tengah yuk, boleh. Kita duel ya. Iya dong, kita duel, adu duel. Duel maut ya, jangan Iya maut. dong. Suratmu tak ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya dirimu di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau tanyakan padaku, kapan aku akan kembali lagi. Katamu kau tak kuasa melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Saat kau ada dirimu, Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu, ku akan pulang melepas semua kerinduan
sekalian di sini ya. Siap ya? Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Luar biasa sekali Kak Jenny. Mbak Novi. Asik. Lagunya bikin tambah semangat ya Kak ya. Iya dong. Aduh, galau-galauan udah. Kalau Oh. sekarang nih lagu terakhir kita, kasih Iya. kita goyang kali ya Mas Deden, boleh ya? Boleh sekali. Enaknya mau rungkat atau koyo Jogja istimewa? Yang mana ini? Enaknya apa nih kira-kira? Enaknya apa ini kakak? Ya oke, Jogja koyo istimewa Jogja istimewa aja lah ya. Tapi Kak Jacqueline juga joget loh ya. Oh iya harus. Tunjukkan. Pesonamu. Pesonamu. Yo. Tunjukkan pesonamu Kak Jacqueline. Itu loh asik. Halo teman-teman di sana. Joget ya. Joget loh kok malah berhenti. Ayo
koyo kuthaku Jogja, kowe jen istimewa. Ibarat koyo kuthaku Jogja, kowe jen istimewa. Terima kasih serba-serbi mantan. Terima kasih Mbak Novi. Terima Mas kasih Dede, thank sama-sama you. kakak. Selamat sore Lipo Plaza Yogyakarta. Boleh sekali lagi saya minta tepuk tangannya yang lebih meriah lagi. Untuk seluruh vendor yang ada di Atrium Lipo Plaza Jogja. Mana
lagi lebih kencang, mana suaranya? Oke, buah manggis, buah kedondong. Kakak-kakak yang manis, tepuk tangan dong. Iya, yang tepuk tangan berarti yang manis. Oke, kembali lagi dengan saya Hulame Odessa yang akan menemani perjumpaan kita pada sore hari ini. Tentu saja persembahan yang begitu luar biasa dalam rangkaian acara Serba Serbi Manten Expo Nusantara 2026. Persembahan Nobel Entertainment bersama Verito Paket Pesta. Boleh saya minta tepuk tangannya sekali lagi? Sore hari ini sampai menjelang malam nanti kita ada perform atau persembahan yang begitu spesial dari Verito Paket Pesta. Jadi buat teman-teman bride and groom to be ataupun vendor-vendor yang hadir pada hari ini ataupun pengunjung Lipo Plaza Jogja, silahkan bisa duduk di kanan kiri depan panggung. Kita akan menggali ilmu, kita akan berbagi pengalaman dengan narasumber-narasumber hebat kita yang akan kita hadirkan di tengah-tengah kita semuanya. Boleh dong saya minta tepuk tangannya sekali lagi. Nah, tadi kita sudah memperkenalkan diri saya Hulame Odessa. Saya juga ingin memperkenalkan vendor-vendor yang hadir di Serba Serbi Manten Expo 2026. Ada Layah Kembar Catering, Magdalena Widi Makeup, PT Pegadaian Galeri 24 Regional 64 Semarang, El Nur Rizky Wedding Organizer, HNP Wedding, Wedding Center Jogja, Memorize, Soraya, Mamu Makeup Artist, Verito Paket Pesta, Larissa Decoration, Lumi Photo Booth yang saat ini memberikan persembahan yang begitu luar biasa. Boleh saya minta tepuk tangannya? Ada juga Azza Catering dan Wedding Organizer, Tasnem Hotel, New Sapir Hotel, Royal at Work Photography, Janur Kuning Wedding Organizer, Jogja Mataram, Dekorasi, Takia Fauziah Makeup Artist, IW Wedding Organizer, HDWR Catering, DN Wedding Group, Rustic Wedding Organizer, The Royal Catering, Araninda Makeup Artist, Dup Project, Luna Nuova, Langgeng Dayaneng Wedding Organizer, Cleova Souvenir, Safa Catering, dan Dewi Rengganis Makeup Artist. Dan itulah vendor-vendor yang selalu membersamai bride and groom to be di Jogja dan sekitarnya. Jadi sekali lagi buat bride and groom to be, ayo di link. Jangan lewatkan kesempatan menarik, penawaran menarik dari para vendor-vendor yang hadir di Serba Serbi Manten Expo 2026. Pastinya vendor-vendor yang hadir pada tanggal 5 sampai 8 Februari ini memberikan penawaran menarik, diskon menarik, dan tentu saja reward dan benefit yang menarik untuk para calon kliennya. Jadi kapan lagi? Ayo segera di link. Dengan minimal DP 1 juta rupiah aja, kelipatan 500.000 mendapatkan 1 voucher yang akan diundi pada tanggal 8 Februari. Dengan hadiah utama kulkas dan grand prize alat elektronik lainnya. Jadi buat bride and groom to be jangan lewatkan kesempatan menarik ini. Sekali lagi bride and groom to be dimanapun kalian berada, ayo segera di link. Karena kita sudah hari kedua, tinggal 2 hari lagi kita menutup perjumpaan dengan bride and groom to be. Jadi jangan lewatkan kesempatan menarik dari vendor-vendor yang hadir di Serba Serbi Manten Expo 2026. Oke, saya juga ingin menyapa pengunjung yang ada di Lipo Plaza Jogja, yang ada di lantai 2 dari mana? Dari sini, dari vendor. Bukan, dari mana rumahnya? Jogja istimewa ya. Oke, tepuk tangan dulu. Cantik-cantik banget. Ada yang jadi calon manten? Oh belum, tapi nggak apa-apa. Booking dulu aja sekarang, jodohnya menyusul. Iya, jodohnya menyusul nggak apa-apa. Yang penting booking dulu sekarang. Kalau yang ada di depan, ini dari mana Bapak?
Dari Sleman, wow jauh-jauh ya. Dari Jalan Kaliurang. Wow, dari Merapi ya, luar biasa. Ini nanti Bapak harus mendapatkan ilmu juga dari para narasumber yang hadir ya pada sore hari ini ya. Untuk kakak-kakak yang ada di lantai 2 silakan duduk. Di sini kita berbagi ilmu bareng-bareng. Silahkan sayang. Iya, nanti yang bisa jawab pertanyaan dapat jodoh saya doakan. Iya. Oke, pada hari ini, sore hari ini tentu saja kita akan berbincang, berdiskusi dan berbagi pengalaman dengan para narasumber kita. Saat ini kita hidup di masa di mana dunia karir tidak lagi berjalan lurus. Banyak profesi yang berubah, cara bekerja yang bergeser, serta ekspektasi pasar dan klien yang semakin cepat dan dinamis. Di sisi lain muncul generasi baru, khususnya Gen Z yang membawa nilai dan cara pandang berbeda terhadap pekerjaan. Mereka tidak hanya mencari stabilitas, tetapi juga fleksibilitas, relevansi, dan makna. Maka dari itu, pada sore hari ini kita akan mengangkat tema talk show Jam Terbang yang Menentukan, komposisi untuk menjaga stabilitas dalam karir. Melalui talk show ini mengajak kita semuanya melihat bahwa jam terbang bukan sekedar soal usia atau lamanya berkecimpung di industri usaha, tetapi tentang kemampuan menjaga kualitas, membangun kepercayaan, serta menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati diri profesionalitas. Diskusi kali ini akan mengulas bagaimana para pelaku industri usaha dengan latar belakang dan generasi yang berbeda mampu menjaga stabilitas karir, mulai dari menghadapi perubahan tren, mengelola tim lintas usia, hingga merespon karakter klien yang semakin spesifik dan personal. Hadirin yang berbahagia, harapannya pada sesi diskusi kali ini tidak hanya menjadi ruang berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi refleksi bersama tentang bagaimana kita mempersiapkan karir untuk tetap bertahan hingga hari ini dan tetap relevan untuk tahun-tahun yang akan datang. Dan inilah para narasumber kita. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sambut bersama narasumber hebat yang akan hadir di tengah-tengah kita semuanya. Beliau seorang profesional makeup artist, hampir 2 dekade berkecimpung di tradisional wedding. Inilah Ibu Dior. Boleh saya minta tepuk tangannya? Narasumber kedua kita, profesional wedding organizer, founder dari Satiti Wedding Organizer. Mari kita sambut bersama Ibu Yustina. Narasumber tiga kita, profesional wedding organizer, founder dari Lanu Amor Wedding Organizer, dan inilah Ibu Mila Dinorita. Narasumber keempat, profesional wedding organizer,
founder dari Harmony Wedding Organizer. Inilah Mas Adityo Utama yang akrab disapa Mas Gembul. Hadirin yang berbahagia, beliau seorang founder dari Verito Paket Pesta. Lebih dari 25 tahun berkecimpung di dunia entertainment. Please welcome Bapak Sugeng Prihatin SE MPD. Wow, luar biasa, ini adalah kelima narasumber yang akan berbagi ilmu dengan kita yang ada di Lipo Plaza Jogja dan dimanapun Anda berada. Boleh saya minta tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu? Oke, baik. Silakan bisa duduk. Mohon izin saya mau lewat sebelah sana. Selamat sore semuanya. Boleh mohon izin tim mikrofonnya. Iya. Oke, hadirin yang berbahagia, telah hadir kelima narasumber hebat kita yang akan menginspirasi berbagi pengalaman dan tentunya akan menularkan ilmu-ilmu beliau kepada kita semuanya. Betul nggih Bapak Ibu? Dan tentunya melalui diskusi hari ini kita akan melihat bahwasannya pada hari ini banyak sekali berbagai perspektif. Mulai dari tantangan kita sebagai pelaku industri usaha dalam mempertahankan karir, pengelolaan sumber daya manusia di era perubahan yang sangat cepat ini. Hingga pengalaman panjang tetapi tetap dapat relevan di tengah karakter generasi saat ini. Dengan beragam sudut pandang dan pengalaman nyata yang dimiliki oleh para narasumber kita pada hari ini. Untuk itu mari kita mulai sesi diskusi kita. Untuk itu saya Hulame Odesa akan memandu dan dibantu oleh Bapak Sugeng. Insya Allah. Saya merangkap ini ya berarti. Iya betul. Kita tanya jawab aja, kita sharing seperti itu nggak Bapak Sugeng ya? Iya, di sini mungkin saya sembari dituju untuk menjadi pendamping hostnya. Karena host kita ini dari Malang. Nah, jadi kan mungkin belum begitu mengenal sekali beliau. Padahal beliau ini, mereka berempat ini sangat luar biasa di Jogja. Dan ini adalah salah satu momen yang sangat luar biasa buat kita bisa menghadirkan beliau-beliau ini yang sangat luar biasa. Mereka berempat ini sangat tidak asing lagi di jagat Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Boleh saya minta tepuk tangannya Bapak Ibu untuk narasumber kita pada sore hari ini. Oke Bapak Sugeng, Iya. Untuk memulai diskusi kita, sharing kita pada sore hari ini, mohon izin saya memulai dari Ibu Milati Norita. Iya, beliau seorang founder dari Lanuamor Wedding Organizer. Iya, selamat sore Ibu. Selamat sore Kakak. Iya. Senang Kabar sekali baik? bertemu. Baru kali ini kita ketemu. Iya, ya. semoga kita bertemu di lain perjumpaan ya. Amin. Iya. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, dari improvisasi yang sudah Mei sebutkan tadi nih Ibu Mila ya. Mungkin Mei ingin melontarkan kata-kata yang mungkin melontarkan pertanyaan, mohon izin. Melontarkan pertanyaan yang mungkin menjadi perwakilan para hadirin yang ada di Lipo Plaza Jogja. Nah, menurut Ibu Milati Norita yang sudah menjadi profesional wedding organizer, apa tantangan ketika berkarir sebagai perempuan dalam menghadapi klien Gen Z? Nah, yang maunya hanya intimate wedding saja. Ini memang polemik ya, barangkali teman-teman saya ini juga antara Gen Z juga dengan orang tua kan tentu beda perspektif. Kalau dari Gen Z ingin simple, kalau orang tua temanku tuh banyak, masa cuma 100. Nah di sini memang fenomena Gen Z ini kebetulan kan saya bergerak di bidang wedding dari tahun 2002.
Wow, luar biasa. Boleh saya Jadi- minta tepuk tangannya? Keren sekali, dari 2002 saya baru lahir, Ibu. 2002 itu masih jadi budak corporate-nya dari suatu wedding organizer besar di Jogja. Jadi perkembangan dari 2002 sampai sekarang saya sudah mengalami berbagai macam pergantian. Nah, yang pergantian akhir-akhir ini adalah untuk Gen Z. Nah, kenapa maaf ya Kak, ini ada poin-poin harus saya mencontek ya, mohon Iya, maaf. mohon izin, enggak apa-apa Bunda. Iya, untuk Gen Z ini atau intimate wedding ini sebenarnya bukan suatu tantangan. Karena kenapa? Konsep wedding ini yang dipikir orang itu adalah konsep wedding kecil, tapi perubahan pola pikir para generasi sekarang yang kita sebut Gen Z itu memang bukan sekedar hanya ingin berpesta, tapi mereka ingin untuk memberikan pestanya itu berbeda dari pengalaman mereka, kemudian dari segi estetik dan juga dari arti pernikahan tersebut. Jadi sebagai perempuan yang di industri ini saya sudah cukup lama berkecimpung, saya harus jadi pendengar yang baik. Jadi saya harus berempati lebih kepada mereka karena kenapa? Gen Z ini mereka lebih suka diajak bicara. Seperti Betul. itu. Terus kemudian ekspektasinya para Gen Z ini memang berbeda. Mereka ekspektasinya tinggi tapi budgetnya rasional. Saya sebutnya rasional ya. Iya, betul. Iya, seperti itu. Kenapa? Karena itu mereka sudah terpapar visual dari TikTok, Pinterest, terus kemudian juga dari Instagram. Nah, jadi mereka itu ingin tampilannya itu ya seperti ada yang mereka lihat di TikTok dan yang lainnya, yaitu mewah, terus kemudian juga estetik, tapi dengan budget yang realistis. Saya sebutnya realistis ya, bukan Iya. minim ya. Iya, Mohon betul. maaf. Kemudian kalau intimate itu sebenarnya kan kita harus lebih detail. Karena kenapa? Di intimate ini kan kita skalanya kan lebih kecil. Jadi di situ akan menjadi sorotan. Dari segi lighting, kemudian juga dekorasi, terus kemudian di flow acara. Karena kenapa? Dengan konsep lebih kecil ini otomatis kita harus menghidupkan suasana yang lebih hangat. Nah, itu tujuan dari mereka agar lebih presisi dari apa yang ada di mood board mereka. Seperti itu. Ada lagi? Silakan. Silakan ya. Iya. Mereka itu menggunakan dari segi personal dan juga mereka itu lebih ingin yang perasaan itu ingin apa ya? Kalau zaman dulu kan isin-isin ya, tapi kalau mereka enggak. Mereka lebih terbuka. Nah, di sini saya sebagai perempuan itu kan memang mempunyai kepekaan yang tinggi ya. Nah, jadi menurut saya tantangan saya sebagai wanita penggerak di wedding organizer itu tidak masalah karena saya seorang wanita yang bisa mengerti, yang lebih sabar dan yang jelas adalah detail. Karena kenapa Gen Z ini harus secara detail untuk keinginan weddingnya. Kemudian generasi ini kan biasanya itu mereka itu terbiasa dengan yang cepat, visual, karena kan mereka sudah biasa dinamis ya, visualnya sudah ada, jadi kita harus lebih komunikatif dan juga responsif. Jadi kalau mereka tanya, kakak saya kok gak dijawab-jawab WA-nya, itu gak bisa. Ketika mereka tanya semenit itu sudah lama bagi mereka, jadi ya harus segera dijawab. Nah tantangannya seperti itu. Nah untuk kita wanita juga suka ngomong ya, jadi untuk hal-hal yang semacam itu insya Allah bisa terkendali. Gitu. Terus kemudian untuk dari saya untuk anak-anak wedding Gen Z ini, jadi gini, mereka itu bukan tentang kecil atau besarnya acara, tetapi seberapa dalam makna yang kita bantu untuk mereka wujudkan. Dan disitulah peran saya memastikan agar acara itu lebih detail, terus kemudian juga bukan hanya indah, tapi itu punya rasa dan penuh arti. Gitu, iya. Nah ini loh Neng Hulami, saya perkenalkan sekali lagi, inilah bahwasanya jam terbang akan menguji sebenarnya. Nah ini tips sekali yang banyak sekali dari Neng Mbak Mila ini bagi teman-teman para junior, WO baru yang junior ya. Sangat bermanfaat sekali tentunya. Karena apa? Apa yang disampaikan beliau tadi sangat mendalam. Kadang kan kita nggak boleh mengecilkan ya. Oh ini acaranya kecil lah cuman kayak gini gitu. Itu Iya. nggak bisa sebenarnya. Karena Betul sekali. lebih berat Betul. karena di sini adalah tantangan sebagai wedding organizer yang untuk Gen Z ini gimana caranya kita itu mengolah apa yang mereka sudah, karena Gen Z sekarang lebih
cenderung itu lebih pintar dengan menyerahkan moodboard sama kita sebagai WO, Kak saya punya moodboard seperti ini dan kita tinggal merealisasikan. Beda dengan tahun 2010-an yang hanya manut. Nah gitu. Betul. Jadi Tantangannya beda. beliau ini termasuk ada Satiti, ada Budior, ada Mas Gembul dan juga Lanu Amor. Tentunya karena mereka sudah melalui beberapa fase, Kak. Jadi fase di mana fase zamannya milenial, kemudian ala Gen Z ini. Iya, ala Nah Gen ini Z. ternyata apa ya, apalagi perpaduan sekarang menurut saya. Karena bapak-bapak dari Gen Z ini kan masih milenial. Iya, Nah, inilah tantangannya justru di situ. Tantangannya justru di situ kalau menurut Kadang saya. ini ya Kak ya, tiba-tiba kliennya datang, loh temenku gitu kan, ternyata mantu gitu kan. Dan kembali lagi memang kita nggak salah mengundang beliau-beliau ini karena apa? Mereka jam terbangnya sudah nggak bisa diragukan lagi Kak Ulami. Iya betul. Dari cara memaparkan jawaban pertanyaan yang Real banget. Real betul. Real banget. Apalagi saya pemeran Gen Z. Real banget, betul banget. Iya, soalnya kan kadang orang itu ada yang berpikir seperti ini, ala Gen Z itu kadang dananya mepet. Kalau dengan orang tuanya biasanya mereka akan lebih jor-joran gitu kan. Tetapi kenapa Gen Z ini memang sudah punya visual sendiri untuk weddingnya seperti apa. Jadi tidak, disinilah orang tua nanti harus berbesar hati. Sudah saatnya sekarang itu untuk anaknya. Gitu. Iya, selain merealisasikan wedding dream dari pengantin Gen Z, wedding organizer yang sudah dipaparkan sama Bu Mila tadi sebagai penengah antara pengantin dan orang tua. Seperti itu ya. Kalau dari Bapak Sugeng sendiri menanggapi pertanyaan dari saya tadi yang mewakili. Apa tantangan berkarir sebagai Kalau penggerak tantangan usaha? saya rasa sama udah terjawab sama Neng Mila bahwasanya untuk Gen Z ini memang betul kata intimate tadi ya, itu jangan dipandang sebelah mata gitu loh. Karena pola dari Gen Z itu betul sekali detail dan mereka pakai rasa, tentunya begitu ya. Jadi mereka nggak bisa disepelekan gitu. Contoh nih tadi sudah disampaikan bahwasanya kita konsultasi via digital, via gadget gitu ya, Iya. nggak bisa ditunda gitu ya. Mereka ketika lama tidak direspon, udah mereka akan mutung biasanya kan kayak gitu. Mungkin ini pengalaman juga nih sobat ini. Jadi maunya Gen Z itu cepet ya, saya juga seperti itu, maunya cepet direspon, cepet terrealisasi gitu ya. Walaupun benar budgetnya rasional. Oke, terima kasih Bu Mila, mungkin kita bisa bergeser, nanti kita saling ini aja ya, saling menjawab atau saling berdiskusi gitu Betul ya. sekali. Kita Terima bergeser ke Ibu Justina. Baik, selamat sore Ibu Justina. Selamat sore. Iya, ini founder dari Satiti Wedding Organizer. Oke, pertanyaannya masih berkesinambungan dari pertanyaan yang saya lontarkan kepada Ibu Mila. Nah, ini untuk Ibu Justina. Bagaimana pengelolaan SDM dari waktu ke waktu untuk menjaga kestabilan dalam menjalankan wedding organizer dengan kondisi era yang cepat bergeser seperti saat ini. Silakan Ibu. Oke, terima kasih sebelumnya. Selamat sore semuanya. Izin teman-teman, luar biasa ini juga founder-founder usaha yang sudah jauh lebih senior daripada saya. Jadi sebelum saya menjawab, saya mau ada satu tagline dulu. Jadi Satiti itu punya tagline, do not panic, you are in Satiti's magic. Jadi untuk tim Satiti sendiri, kami memang mostly 70% itu justru Gen Z. Karena Gen Z itu pola pikirnya cepat, kreatif banget, mereka bisa memikirkan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan gitu. Namun tentu saja bagaimana cara mengelola sumber daya manusia yang ada di dalam Satiti sendiri, itu kami memang menggunakan metode yang pertama adalah mereka harus punya rasa memiliki atau sense of belonging. Jadi mereka yang tergabung dalam Satiti itu tidak cuma sekedar numpang pakai bajunya Satiti aja, tetapi mereka wajib merasa memiliki Satiti. Karena Satiti itu kami bangun dan kami ciptakan dengan tujuan itu tadi. Kita semua magic untuk hari bahagianya pengantin yang cuma sekali seumur hidup gitu. Jadi teman-teman yang tergabung dalam Satiti ketika mereka bergabung dan mereka mengenakan busananya Satiti, mereka adalah representatif dari nama Satiti yang kami buat, yaitu Titi, Ngati-hati dan Teliti gitu. Itu dulu. Jadi
kami menghadapi banyaknya lamaran pekerjaan dan alasannya tuh simple karena keren gitu, karena bajunya Satiti itu seragamnya keren gitu. Mereka nggak tahu bahwa kita sebenarnya bekerjanya 8 jam lebih ya untuk berdiri dengan high heels gitu. Tapi keren dulu nih yang dilihat oleh para Gen Z ini. Nah, kemudian yang kedua tentunya dengan pengawasan ekstra ketat untuk standar kerja Satiti, sehingga selain mempunyai rasa sense of belonging, mereka juga wajib menjaga itu tadi, motonya Satiti tadi itu, dan mereka pastinya akan kita berikan ilmu-ilmu gitu, kita tularkan dari senior-seniornya. Sehingga para senior ini juga wajib meregenerasi ilmunya kepada teman-teman yang baru, sehingga mau dia anak baru, mau dia anak lama, itu standarnya sama. Dengan SOP yang sama, dengan nafas yang kami bangun secara bersama-sama. Dan karena kebanyakan Gen Z, umumnya sumber daya manusia yang ada di Satiti itu baik itu staf tetap maupun yang lepas, umumnya mereka sedang kuliah nih gitu. Jadi siap-siap aja 2 tahun sekali ganti orang baru. Iya. Dan jadi kami menciptakan mini-me gitu ya, mungkin mininya Justin, mininya manajernya, mininya siapa, sehingga ketika kita satu orang ini sudah harus meninggalkan Jogja, which is good, misalnya minta referensi pasti kita kasih gitu, itu berarti kita sudah punya penggantinya dengan standar yang sama. Mau dia lama, mau dia baru, menurut saya ya people come and go gitu. We have to let it flow aja, cuman Satiti will always be follow gitu. Wow, luar biasa. Keren sekali ya. Keren sekali. Saya bestinya beliau baru kali ini loh keluar ilmu yang sangat-sangat bermanfaat, karena menurut saya Mbak Yus ini pinter banget. Karena apa? Beliau itu sebenarnya kan orang lama. Beliau itu saya tahu jam terbangnya sangat luar biasa, pelaku lama, tapi ternyata pinter. Oh iya ya, ini kan eranya Gen Z gitu ya. Betul. Mereka untuk SDM-nya, sumber daya manusianya, ataupun karyawan-karyawan ataupun kru dari ininya ambil dari anak-anak Gen Z. Kan mereka tahu apa yang dibutuhkan, Betul. apa yang harus diinikan gitu ya. Kalah nih saya. Pokoknya jangan meremehkan Gen Z gitu ya. Karena Betul. kebetulan anak saya dua-duanya juga sudah join di Satiti dan dua-duanya Gen Z ya. Dua-duanya Gen Z Jadi, juga ya? apa yang tidak pernah saya pikirkan ketika dia melihat satu gerakan aja dari tim itu bisa jadi konten. Dan konten kita cukup banyak juga yang FYP itu dari hasil pemikiran dia yang Out of the kayaknya box saya ya? nggak nyampe gitu. Ini Out of the Gulami box. perlu kita tahu juga beberapa kali event beliau, kalau tidak salah di Prambanan itu Iya. sampai banyak sekali ininya. Viewernya dan itu Viewersnya. FYP yang berulang Wow, kali. luar Ternyata tipnya inilah, ini teman-teman, ini kenapa dari Verito itu mendatangkan menghadirkan beliau. Neng Yus ini, saya bilangnya Neng Justin ya. Satiti ini karena beliau ini tidak pelit ilmu gitu loh. Makanya teman-teman yang ada di sana yang tersebar di beberapa stand ini sangat rugi kalau tidak menyimak apa yang disampaikan beliau. Bahwasanya beliau itu sangat responsif dan juga tanggap dengan adanya perubahan. Betul. Dan kebetulan beliau itu putranya gede-gede loh, sudah remaja, nggak tahu kan, padahal kelihatannya masih Iya, muda banget kan. kelihatan Ya. seumuran sama saya Ibu. Ukurannya. Nah, ternyata di situ kelebihannya beliau